Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang IPA, besaran, dan satuan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bidang ilmu IPA dan keterampilan proses IPA. Salah satu keterampilan proses IPA adalah mengamati. Nah, salah satu cara untuk mengamati adalah dengan kegiatan pengukuran. Mengukur sendiri adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Dari pengertian mengukur tadi ada dua kata, yaitu besaran dan satuan. Untuk hari ini akan kita pelajari bersama-sama tentang besaran dan satuan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengukuran. Langsung saja ke pengertian besaran. Mungkin dari beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kata besaran, tapi tentunya itu bukan nama buah ya. Besaran yang kita bahas di sini adalah hasil pengamatan yang bisa diukur, atau beberapa buku menyebutkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya apa saja? Ada panjang, suhu, waktu, kemudian jarak, dan lain sebagainya. Untuk hasil pengamatan yang tidak bisa diukur, misalnya warna, kemudian tekstur, dan yang lainnya, berarti bukan termasuk besaran. Oke, lanjut. Besaran sendiri nanti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan satuannya. Jadi oleh para ahli sebelumnya besaran pokok ini sudah ditentukan satuannya. Jenisnya besaran pokok ada 7, yaitu panjang, satuannya meter, lambang satuannya m. Untuk besaran lain yang satuannya sama dengan meter, misalnya tinggi, kemudian jarak, kemudian kedalaman, dan lain sebagainya, asalkan satuannya sama sejenis yaitu meter, maka dia termasuk besaran pokok panjang. Yang kedua ada massa. Massa ini kalau bahasa Indonesianya umumnya disebut sebagai bobot. Satuannya kilogram. Beda dengan berat ya. Jadi massa sama dengan bobot tapi beda dengan berat. Kemudian yang ketiga adalah waktu, lalu suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya bisa dicermati sendiri. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Secara umum, jumlah besaran turunan lebih banyak daripada besaran pokok. Kalau besaran pokok tadi hanya 7, besaran turunan ini jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena besaran turunan bisa diturunkan dari operasi antar besaran pokok, perkalian ataupun pembagian. Kemudian operasi antara besaran pokok dengan turunan. Yang ketiga, operasi antara besaran turunan dengan besaran turunan yang lain. Ini akan menghasilkan turunan juga. Kata operasi di sini artinya bisa perkalian dan pembagian. Berikut contoh besaran turunan. Contoh yang saya jelaskan, nomor 1, besaran turunannya luas. Diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa lebar walaupun tidak termasuk di kolom besaran pokok, dia dikelompokkan ke pokok karena satuannya sama dengan panjang. Begitu juga tinggi. Bisa dicermati, nomor 2 ada besaran turunan volume.
dijabarkan dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi. Lebar dan tinggi di sini satuannya sama dengan panjang sehingga dia termasuk kelompok besaran pokok. Sehingga jika dioperasikan akan menghasilkan besaran turunan. Berikutnya adalah tentang satuan. Satuan adalah pembanding antar besaran. Suatu besaran jika tidak ada satuannya maka menjadi tidak bermakna. Oke, contohnya Adi mengelilingi lapangan sejauh 3 km. Kilometer di sini adalah satuan. Jika tanpa kata kilometer, maka kalimatnya menjadi tidak bermakna. Contoh penggunaan satuan. Pak Nova mengendarai motor sejauh 30 km. Pada contoh tersebut yang menjadi satuan adalah kilometer. 2. Kecepatan mobil balap sebesar 36 km per jam. Yang menjadi satuan adalah kilometer per jam. Ini harus dipahami dengan baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi besaran dan satuan. Apabila ada pertanyaan silahkan dibalas di komentar ataupun di timeline kelas online. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.